Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya gulam, itu ya. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ya gulam, idza ja'aka da'u fastaqbilhu biyadis sabri waskun hatta yaji ad-dawa'u. Fa idza ja'a ad-dawa'u fastaqbilhu biyadis syukri. Fa idza kunta ala hadzal hali kunta fil aishil ajili. Wahai anak-anakku yang tercinta, idza ja'aka da'u fastaqbilhu biyadis sabri. Apabila datang kepadamu satu penyakit, fastaqbilhu biyadis sabri, maka hadapilah penyakit itu dengan tangan-tangan sabar. Waskun hatta yaji ad-dawa'u, dan tenanglah sehingga datang obat kepadamu. Fa idza ja'a ad-dawa'u fastaqbilhu biyadis syukri. Apabila datang obat kepadamu, maka hadapilah obat itu dengan tangan-tangan syukur. Fa idza kunta ala hadzal hali kunta fil aishil ajil. Apabila kamu sudah menerapkan hal ini, kamu akan mendapatkan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu jelas. Oke, udah tuh Kiai, jelas Kiai. Ini penyakit sama obat cuma kiasan ya. Bukan berartinya penyakit beneran. Pokoknya kapanpun Allah berikan kesulitan kepada kita, ya terima kesulitan itu, kita jalani kesulitan itu dengan penuh sabar, dengan penuh kesabaran, sambil nungguin kapan datang obatnya, kapan dikasih jalan keluarnya. Kalau sudah dikasih jalan keluarnya, ya syukuri. Lama banget. Lah bentaran kita mah. Ya umur kita paling berapa tahun sih?
paling cuma sampai 63 kan gitu. Kagak lama itu mah. Apa itu? Kalau dibanding Nabi Nuh yang usianya 900 tahun, bahkan lebih dibanding nabi-nabi yang lain yang umurnya panjang-panjang, umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, kita mah ngalamin kesulitan paling berapa tahun. Dan yang pasti kan setiap kita ini nggak bakal selamanya ngalamin sulit mulu, paling asal mau lebaran baru dah. Ada gitu. Apaan tuh? Ya dari kita kecil dah, dari kita mulai hidup, kalau kita hitung-hitung sampai sekarang ya pasti kan silih berganti terus. Antara ada saatnya kita ngalamin sulit, ada saatnya kita ngalamin bahagia, ngalamin gampang, ngalamin seneng gitu. Dan kalau kita hitung-hitung banyakan senengnya, banyakan bahagianya dibanding ngalamin kesulitannya gitu. Ya itu penyebabnya karena kurang syukurnya, makanya yang diingetin kesulitannya doang gitu. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita udah begitu banyak, tapi yang kita ingat cuma pas ngalamin sulit doang. Gimana Pak Rahmat? Ya kita ukur aja dah masing-masing. Tapi saya juga yakin semua kita ini pasti lebih sering ngalamin bahagianya, lebih sering ngalamin senengnya dibanding susahnya. Apa sih? Itu ya. Kalau lagi ngalamin sulit, terima itu dengan penuh kesabaran, dan ketika ngalamin senang, terima itu dengan penuh rasa syukur. Kadang kita mah lagi seneng lupa sama syukur, begitu dikasih kesulitan kagak sabar pisan. Padahal kalau dihitung-hitung kita ngalamin sulit paling berapa lama sih? Oke, nambahin Kiai. Cukup, udah tuh jelas. Saya sendiri nambahin. Enggak, Pak Ketua kali. Cukup. Kalau kita sudah bisa menerapkan sabar ketika mendapatkan kesulitan, juga bisa menerapkan syukur ketika ngalamin kebahagiaan atau kesenangan, kita akan menjalani kehidupan dunia ini dengan penuh kenyamanan. Nyaman udah. Apalagi tadi, kagak bakal lama kita mengalami kesulitan, gak bakal lama. Apa Bang Adi? Iya kan? Kita tanya dah Bang Hendrik, lamaan kerjanya apa lamaan nganggurnya? Kan gitu. Lamaan kerjanya kan? Lagi kerja kagak mikir bahwa ini anugerah Allah. Apa pas begitu nganggur baru ngerasa kesulitan? Kan? Emang kadang-kadang kayak orang berumah tangga aja, lagi ngalamin senengnya mah lupa. Begitu ngalamin sulit aja, padahal baru bentar. Habis itu lakinya. Pesan gua hidup sama lu Bang, kagak pernah seneng pisan gitu lah. Apa nih? Kalau kata beliau mah padahal anaknya udah 4 kan gitu. Ini lu kagak pernah ngalamin seneng pisan. Kadang-kadang kita begitu tuh. Lagi ngalamin seneng mah kagak inget bahwa itu anugerah Allah, begitu ngalamin kesulitan. Padahal baru bentaran banget. Udah ngerasanya udah lama. Kalau kita sudah bisa menerapkan itu, maka kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kenyamanan. Kuncinya sabar dan syukur.
Ini mah penyakit sama obat, ini coba kiasan doang. Al khaufu minan nari yaqta'u akbadal mu'minina wa yusfiru wujuhahum wa yuhzinu qulubahum fa idza tamakkana hadza minhum. Kita potong dulu dah ya. Al khaufu minan nari yaqta'u akbadal mu'minina. Hati dah. Rasa takut terhadap neraka membuat ciut hati orang-orang mukmin. Wa yusfiru wujuhahum, dan membuat pucat wajah mereka. Wa yuhzinu qulubahum, dan membuat sedih hati mereka. Fa idza tamakkana hadza minhum sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma rahmatihi wa lutfihi. Fa idza tamakkana hadza minhum, apabila rasa takut itu sudah menetap di hati mereka, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma rahmatihi wa lutfihi, maka Allah akan mengucurkan, Allah azza wa jalla akan mengucurkan ke dalam hati mereka air rahmatnya dan kelembutannya, air kasih sayangnya dan kelembutannya. Wa fataha laha babal akhirati fayarawna ma'manaha, dan Allah bukakan untuknya pintu-pintu akhirat sehingga mereka dapat melihat tempat mereka yang aman, yang penuh dengan rasa aman. Itu apa Bang Ipul? Rasa takut kalau pengen menanamkan rasa takut terhadap neraka, ya gampang. Ingat-ingat dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa yang udah kita kerjain. Dari mulai kita balik sampai sekarang umur kita udah segini tuanya. Belum lagi ditambah udah berapa banyak ibadah kita yang kita kerjakan. Udah gitu ibadah mah banyak syaratnya. Sedangkan dosa mah nggak ada syaratnya. Kalau ibadah mah belum tentu ada nilainya. Kalau dosa mah pasti langsung ada sanksinya. Kalau pengen takut sama neraka gitu gampang cara munculinnya. Apalagi yang lagi mudanya ngerasa bader banget mah. Abang mah. Kalau dihitung-hitung kita dikasih umur sama Allah sampai usia sekarang, satu harinya itu kita isi berapa jam buat ibadah. Belum lagi ntar kita udah ibadah capek-capek, habis ibadah kita ngomongin orang, pahala kita. Gitu. Dia lagi aja. Udahnya pahala di dunianya bisa hilang gara-gara kita berbuat maksiat gitu. Kan kayak sifat hasad kan, ya kulul hasanatu kama takulun naru al hatoba. Sifat hasad itu menghanguskan pahala perbuatan baik seperti api yang melahap kayu bakar. Itu hasad. Belum gedeg sama orang. Kita udah capek-capek ibadah itu belum tentu dapat nilai yang besar. Udah kita hapusin pakai dosa. Itu kalau pengen munculin rasa takut dari neraka. Begitu Pak Guru caranya. Ingat-ingat aja dosa kita. Cuman inti di sini bukan ke situ arahnya. Intinya bukan ke situ. Kayak tadi, Allah itu memang kadang-kadang ngasih kita sakit, ntar dikasih obatnya.
ngasih kita kesulitan, ntar dikasih jalan keluarnya. Nah, terhadap orang mukmin pun seperti itu. Ntar ada saatnya ditakut-takutin, ntar ada saatnya dikasih rahmatnya. Udah tenang. Sesungguhnya rahmatku melebihi murkaku. Begitu Pak Guru. Emang Allah begitu tuh. Kalau bahasa Buya dulu, kita ini emang seringnya dieleg sama Allah. Ntar ditakut-takutin, ntar dibaik-baikin. Udah tenang, gak usah takut. Pokoknya selama kamu mau tobat, pasti akan aku ampuni dosa-dosamu. Kan begitu. Berasa ngaji Sabtu pagi kalau begini. Ada yang nyaut-nyautin aja. Itu. Setiap kali Allah ngasih kita penyakit, pasti dikasih obatnya. Setiap kali Allah ngasih kita kesulitan, pasti dikasih jalan keluar. Setiap kali Allah nakut-nakutin kita pakai neraka, pasti dikasih kunci agar kita selamat dari neraka. Gitu Pak Guru. Intinya ke situ tuh. Makanya ada ayat azab, ada ayat rahmat. Ada saatnya kapan kita ditakut-takutin sehingga kagak berani buat maksiat. Ada saatnya kita dikasih kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan. Sehingga hati kita penuh dengan harapan. Ada saatnya itu. Ya kayak kita bahasan ngaji aja dah. Kalau lagi serius-serius bahasannya. Sampai ada yang pada nangis gitu. Saking takutnya. Ntar lagi dikasih bahasan yang bikin girang gitu. Enak dengernya, adem. Apa sih Badul? Itu cara Allah tuh. Begitu orang itu sudah takut terhadap neraka, udah sampai nggak berani ngapa-ngapain, dikasih dah ma'arahmatihi, dikasih kasih sayangnya dan kelembutan. Udah tenang, nggak usah terlalu takut. Rahmatku mengalahkan murkaku, kan gitu. Itu cara Allah tuh seperti itu. Makanya kita hidup ini terlalu optimis juga jangan, terlalu pesimis juga jangan. Terlalu optimis jadi sembrono, ceroboh, tanpa perhitungan, terlalu pesimis juga jadinya putus asa. Gitu udah. Tengah-tengah aja. Khairul umur awsatuha. Yang terbaik itu yang ada di tengah-tengah. Apa Bang Haji? Dia mau tengah-tengahnya lain. Itu cara Allah seperti itu. Apalagi emang kalau kita baca keterangan-keterangan hadis, rasa-rasanya banyakkan hadis yang memberikan kabar gembira dibanding hadis-hadis ancaman. Kayak dulu waktu Ustaz Satiri ngaji sore sama Buya tuh, ada sebuah hadis itu dibacain. Nanti di hari kiamat orang mukmin itu kalau disidang sama Allah, kalau lagi disidang dipanggil tuh berduaan di kamar. Ditanya dah, emang bener lu ngerjain ini dulu? Iya ya Allah. Enggak kali bohong itu bohong, salah catatannya gitu. Begitu saja. Sampai Allah sendiri, meskipun kita udah mengakui, tetap kasih sayangnya tetap diberikan buat kita. Sampai akhirnya semua kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Kebanyakan hadis-hadis yang begitu tuh ngasih kabar gembira dibanding hadis ancaman. Udah tuh. Jadi begitu Pak Guru. Maksud bahasan ini sebenarnya ke situ. Cara Allah itu kadang-kadang bikin kita takut. Kalau kita udah takut, ntar dibikin girang lagi. Fa idza tamakkana hadza minhum, begitu rasa takutnya sudah menguasai hatinya,
sudah menetap di hatinya, Allah berikan air rahmat. Sehingga hatinya girang lagi. Punya harapan lagi. Kagak putus asa dari rahmat Allah. Itu cara Allah seperti itu. Bahkan Rasul sendiri ngajarin kita kan begitu. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira. Jangan ditakut-takutin mulu orang. Takut-takutin mulu. Coba jangan kebablasan Bang Ipul. Terbangetan nggak takutnya pisan lagi. Bablas. Ujung-ujung kayak Bang Hendrik udah tenang, Allah mau pemaaf begitu. Itu mah kebangetan bablas namanya. Kagak ada remnya pisan. Waktu namanya waktu cukup. Kiai namanya enggak. Apalagi memang Rasul seneng kalau ngelihat umatnya pada girang-girang, pada cengar-cengar tuh Rasul seneng. Sampai ada sebuah keterangan hadis tuh bilang umatku yang terbaik adalah mayyadhakuna jahron min sa'ati rahmatillahi, yang tawanya kenceng karena begitu luasnya rahmat Allah. Udah tawa aja. Tawa aja udah. Ketemu apa aja tawa aja udah. Umat terbaik. Umatku yang terbaik adalah orang yang tawanya kenceng gitu. Karena meyakini betapa luasnya rahmat Allah gitu. Jadi nggak usah terlalu takut. Allah rahmatnya amat luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Fa idza sakanu watma'annu wartahu qalilan fataha lahum babal jalali faqatta'a qulubahum wa asrarahum wa qattara khaufahum ashadda minal awwali. Apabila mereka sudah merasa nyaman dan tenang, qalilan sedikit, itu irtahu sama ya, nyaman juga tuh. Udah santai. Fatahalahum babal jalali. Allah bukakan kepada mereka pintu kebesaran Allah. Faqatta'a qulubahum, sehingga tercabik-cabiklah hati mereka. Wa asrarahum, dan sirri mereka. Wa qattara khaufahum asyadda minal awwali, dan membesarlah rasa takut mereka melebihi dari rasa takut sebelumnya. Udahnya dikasih rahmat, ntar kalau udah kebangetan nyantai diingetin lagi dengan kebesaran Allah. Kayak pertanyaan Ustaz Satir juga dulu. Enak amat biaya jadi umat Rasul. Kan dibalikin, emang lu umatnya Rasul? Lagi ngaku aja itu umat Rasul. Ya, sama kayak kita bacakan begitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Enak amat ya umatnya Rasulullah. Tinggal dibalikin, emang lu umatnya Rasul? Orang lawan mulu. Ditakut-takutin lagi, kan begitu jadinya. Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang mukmin. Iya, orang mukmin. Kita emang udah belum, kan gitu. Ditakut-takutin lagi. Fa'idza tammalahum fatahalahum babal jamali. Apabila sempurna rasa takut di hatinya, di hati mereka, fatahalahum babal jamali, Allah bukakan untuk mereka pintu keindahannya Allah. Pasakanu watma'annu watanabbahu watabawwa'u darajatin, sehingga mereka kembali tenang, kembali nyaman, dan mereka sadar serta meraih beberapa derajat.
Hiya tabaqatun. Itu beberapa tingkatan. Syai'un ba'da syai'in, yang adanya di atas sesuatu. Gitu. Jadi itulah cara Allah tuh. Ntar ditakut-takutin, ntar dikasih kabar gembira, ditakut-takutin lagi. Ntar dibikin girang lagi. Itulah cara Allah ngeleng kita. Makanya pasti selama kita hidup di dunia ini, ada saatnya Allah kasih kita kesulitan, ada saatnya Allah kasih kita kesenangan. Nggak bakal ada orang yang seumur hidupnya sulit terus, enggak. Yang ngalamin seneng terus juga enggak. Pasti itu siklus kehidupan namanya. Ada saatnya kita ngalamin sulit, ada saatnya kita ngalamin seneng. Karena kan kita yakinnya begitu, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan kan gitu. Berpasang-pasangan. Dan semua orang pasti ngalamin itu. Kudu pasang-pasangan mengimpul. Kita ngalamin sulit, ya pasti ntar ngalamin senang. Gitu. Ngalamin susah, pasti ntar ngalamin bahagia. Karena berpasang-pasangan. Ngalamin kaya, juga ngalamin miskin. Gitu. Ngalamin punya duit, ya pasti ngalamin gak punya duit. Pasti itu. Dan itu siklus kehidupan. Yang pasti akan kita lalui semuanya. Gitu. Biar kata orang yang begitu lahir udah langsung kaya, turunan orang kaya, tetap aja pasti ngalamin susah juga. Begitupun yang terlahir dari orang tua yang kurang mampu, pasti ngalamin senang juga. Itu tuh, karena kita hidup berpasang-pasangan. Oh, Pak Guru bisa nambahin? Ya, Pak Guru. Ya kan kemarin, kalau kita sudah bisa terus bersabar dan terus bersyukur dalam segala kondisi, sudah menerima apa yang Allah perlakukan terhadap diri kita, nanti Allah akan angkat derajat kita. Dan tingkatannya kayak gitu tadi. Awalnya ngerasa takut dulu, ntar ngerasa girang lagi. Ngalamin kesulitan, ntar ngalamin seneng. Sehingga dari itu dia makin yakin kepada Allah. Begitu ngalamin seneng, dia waspada. Karena yang namanya seneng pasti ntar ngalamin sulit kan gitu. Begitu ngalamin sulit, dia nggak terlalu pesimis. Karena pasti ntar ngalamin seneng. Gitu. Jadi makin yakin kepada Allah. Itu diangkatnya derajatnya begitu Pak. Jadi makin yakin kepada Allah. Udah tenang aja. Yang sekarang ngalamin sulit, tenang aja. Tenang aja. Ntar go pasti ngalamin seneng. Apa Pak Guru? Ya kan tadi gitu. Kita berapa lama sih paling hidup gitu. Ya kalaupun di dunia nggak ngalamin, ilok di akhirat kagak kan begitu. Kalau kata Buya mah, kalau sampai 200 tahun gue belum kaya-kaya juga, kemudian gue mati kan gitu. Ya minimal kita nggak ngalamin di dunia, di akhirat ngalaminnya kan gitu. Abang Mak. Cuma kan kalau kita lihat teman-teman kita atau pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, tetap aja nggak bakal selamanya kita susah dan nggak bakal selamanya kita senang gitu. Gitu. Makanya pelajaran yang paling jelas itu ya dari Nabi Yusuf udah 7 tahun ngalamin makmur, 7 tahun ngalamin kekeringan kan gitu. Itu siklus kehidupan. Nah kita pun begitu, yang sekarang lagi dijadiin orang kaya mau Allah waspada gitu. Waspada. Yang sekarang lagi ngalamin miskin juga nggak usah terlalu pesimis. Nanti gue ada waktunya ngalamin kaya. Cuma memang kadang-kadang kita ngebayanginnya yang namanya kaya, rumah mewah, mobil cakep, motor brerod, itu kan, kontrakan di mana-mana.
Kadang-kadang kita ngebayangin kaya begitu. Padahal buat Bang Pajri misalkan setiap harinya biasanya megang duit 50.000. Tiba-tiba dapat duit 500. Kan buat dia udah banyak itu. Itu lagi kaya dia berarti kan gitu. Apa sabar? Cuma kadang-kadang kita ngebayangin kayanya, wah, langsung punya mobil bagus, punya rumah mewah. Padahal nggak begitu juga. Buat Pak Juju yang jarang-jarang megang duit gede, begitu dikasih ada yang ngasih 1 juta aja, wah, udah kaya banget dia udah rasanya. Kan gitu. Artinya kan saat itu dia lagi ngalamin seneng tuh, dikasih seneng oleh Allah. Meskipun kagak lama. Ya umur 1 juta. Lah kita aja sekarang belanja sehari udah 1 juta kan gitu. Itu buat sehari doang. Senengnya sehari doang. Tapi pasti akan selalu silih berganti, entar ngalamin kaya, entar ngalamin miskin. Yang kaya juga nggak selamanya megang duit mulu kan. Bang Emak biasanya megang duit sehari 20 juta, tahu-tahu megang cuma 500. Miskin itu, lagi miskin. Timbang segini, dah kagak bisa dipakai buat apa-apa ini. Begitu. Berarti dia saat itu lagi miskin meskipun lagi megang duit kan begitu. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadarin. Bayangan kita kalau kaya itu kayak orang-orang kan punya rumah miliaran, mobilnya. Apa Monji? Lama Ma'ruf mah ada rokok, ada kopi udah kaya dia udah girang banget. Udah tuh. Itu cara Allah tuh. Dan semua kita pasti ngalamin itu. Ada saatnya dikasih rasa takut, ada saatnya dikasih rahmat, dikasih girang. Cara Allah, dielek terus. Ada saatnya kita ngalamin sulit, ada saatnya kita ngalamin senang. Cuma emang kadang-kadang syukurnya kurang ketika ngalamin seneng, dan begitu ngalamin sulit, sabarnya kurang. Waktu Nabi, waktu cukup. Kiai? Pak Guru besar kali? Apa? Enggak? Hah? Belum? Mang Judin kali, Mang Haji? Bang Yani kali, Bang Yani? Ya gulam, la yakun hammuka ma ta'kulu, wa ma tashrabu, wa ma talbisu, wa ma tankihu, wa ma taskunu, wa ma tajma'u. Kullu hadha hammun nafsi wa tab'i. Wahai anakku yang tercinta, jangan sampai fokus pikiranmu hanyalah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa yang kamu nikahi, apa yang kamu tempati, dan apa yang kamu kumpulkan. Kullu hadza hammun nafsi wa tab'i. Ini semua merupakan fokus pikiran nafsu dan watak manusia dan tabiat manusia. Apaan sih? Dia lagi aja. Ya kayak kemarin kan contohnya gitu. Orang-orang bulan puasa yang dipikirin gimana ya ntar kita terawih gitu. Gimana ya ntar kita ngaji gitu.
pengennya hatam Quran Ramadan berapa kali balik ya, kan begitu. Itu kan cakepnya begitu yang dipikirin. Ini mah lebaran puasa mikirinnya ntar beli kue apa ya, ngaduk dodol apa kagak ya. Ya jangan sampai yang kita pikirin cuma masalah itu doang, masalah makan, minum, ntar buat buka puasa apa ya, lebaran terpakai apa ya, salin bini apa kagak ya. Jadi ada wamatan kihu soalnya, apa yang kamu nikahi kan gitu. Ya jangan sampai pikiran kita cuma itu doang. Rumah yang model kayak gimana ya yang kita mau tinggalin. Udah berapa tabungan kita ya. Jangan cuma bikin itu doang. Karena itu cuma pikiran nafsu dan watak manusia, tabiat manusia. Udah tuh, jelas. Kiai Nabi Kiai. Tingkatin lah apa yang kita jadiin fokus itu, tingkatin, jangan cuma sekedar itu doang. Fa'aina hammul qalbi wasirri. Lalu mana yang menjadi fokus hati dan sirrimu? Wa huwa talabul haqqi azza wa jalla. Yang itu mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Mengejar ridho Allah azza wa jalla. Kapan kita mikirin pengen dapat ridho Allahnya? Kalau yang kita pikirin cuma masalah makan sama yang kita pakai doang. Gitu. Kapan mikir buat ibadahnya? Kapan mikir buat berbuat taatnya? Gitu. Kalau yang setiap hari kita pikirin buat makan, buat belanja, buat kita pakai. Kapan mikirin ridho Allahnya? Kapan mikirin ibadahnya? Fa'aina hammul qalbi wasirri. Kapan kamu ngerjain fokus hati dan sirri? Jelas tuh. Waktu Nabi cukup. Pasani kali. Jadi ibaratnya kalau hati itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar itu sebutannya kolbun, bagian dalamnya itu sirri, lebih dalam. Atau kalau bahasa kitanya hati sanubari. Gitu. Hah? Hati nurani. Itu bagian terdalam dari hati, itu sirri namanya. Atau kalau bahasa kitanya rasa. Rasa. Jadi kalau dulu waktu kita dapat penjelasan dari Buya, lapisan hati itu ada 4. Yang paling luar namanya kishrun. Itu yang dagingnya, daging hati itu, kishrun. Bagian sambuknya. Kalau kelapa, bagian sambuknya. Setelah dari kishrun, masuk ke dalam itu kolbun, lapisan kedua. Lapisan ketiga namanya fuadun. Nah, lapisan terakhir namanya lubun atau sirrun. Itu yang terakhir. Kalau kelapa ada bagian sambuknya, ada bagian batoknya, kemudian ada daging kelapanya, dan di balik daging kelapa itu kalau kita peres ada santannya gitu. Lapisan hati yang terdalam. Itu sirrun namanya. Udah. Jadi begitu, Pak. Nah, kalau bisa kita tingkatkan tuh fokus pikiran kita yang selama ini cuma mikirin makan sama yang kita pakai doang, kita tingkatkan lagi. Jadi kita ngapain aja tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah. Bukan cuma pengen sekedar dapat apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum. Bukan cuma sekedar ngejar itu doang. Hammuka ma'ahammaka. Fokus pikiranmu
sesuatu yang membuat dirimu bingung. Falyakun hammuka rabbuka azza wa jalla, atau rabbaka boleh ya, jadi khobar dari yakun. Falyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma indahu. Maka jadikan fokus pikiranmu Tuhanmu azza wa jalla dan apa yang ada di sisinya. Ya artinya kalaupun kita mau puyeng-puyeng, mau pusing-pusing, ya kalau bisa yang kita pikirin, yang bikin kita puyeng karena kita belum mendapat ridho Allah. Gimana caranya ya biar dapat ridho Allah ya? Gimana caranya ya biar kita bisa dekat sama Allah? Kalau bisa. Kalau masalah makan, minum, pakaian, itu mah nggak usah terlalu dipusingin. Lebaran kita beli baju baru ya jadi, kagak beli baju baru jadi. Lagian dari kecil kita beli baju baru mulu. Ongkoh lagian ilok udah tua-tua begini masih mikirin baju baru aja. Jangan sampai yang kita pikirin cuma tadi doang. Udah tingkatin lagi. Yang kita pikirin bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah. Gimana caranya di dalam kehidupan dunia ini kita bisa dekat dengan Allah. Kita tingkatin lagi pikiran kita. Ya, jadinya kalau fokus pikiran kita itu mendapatkan ridho Allah, punya badan sehat kita pakai buat mendapatkan ridho Allah, dikasih harta yang banyak kita pakai buat mendekat kepada Allah. Jadi punya apa aja, dikasih apa aja oleh Allah, kita jadikan alat buat mendapatkan ridho Allah. Jadinya begitu. Karena fokus kita ke sana. Cuma memang jarang yang mikir ke sono. Bang Fajri ya? Jarang. Yang ada gue begitu dapat gusuran, ini mobil apa ya gue yang mau gue beli begitu. Yang dapat gusuran tapinya. Begitu dapat gaji yang rada gedean, mau nyicil apa ini ya. Jarang yang kepikiran biar dapat ridho Allah diapain duit ya begitu. Jarang. Bahkan bisa jadi kalau di jamaah ini belum ada yang begitu kali. Apa udah ada kali? Apa Ipul? Kiai nambahin Kiai? Cukup. Pak Ketua nambahin? Sesat diri? Gitu. Jadi meningkatlah. Jangan selamanya kita ngikutin fokusnya nafsu doang. Tingkatin lagi. Bagaimana caranya di kehidupan dunia ini kita bisa mendapatkan ridho Allah. Ad-dunya laha badalun wa huwa al-akhiratu. Wal khalqu lahum badalun wa humul khaliqu azza wa jalla. Dunia ini akan ada gantinya yaitu akhirat. Dan makhluk pun ada gantinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya kita cuma mikirin dunia doang, kita rubah. Meningkat, mikirinnya akhirat. Yang tadinya kita mikirin makhluk doang, kita ubah. Ganti. Kita mikirin Allah. Gimana caranya kita dapat ridho Allah? Gimana caranya, Mang War? Mang Haji, nambahin nggak cukup? Pak Ketua, cukup. Mas Ani kali, Mas Ani. Apa? Ngerasain apaan? Emang di sini yang dapat ridho cuma Iyam doang. Emang Didik. Gampang. Ngukurnya gampang. Ketika kita ngejalanin kehidupan ini hati selalu tenang, nyaman, nggak gelisah. Gitu. Ngapain aja bawaannya enak. Itu deket dah tuh. Itu salah satu tanda bahwa kita sudah mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa ini?
Wah kagak juga Bang Haji. Lain. Orang dapat ridho sama orang kagak ada pikirannya mah lain. Yang gak ada pikirannya. Jadi ngapain aja tenang gitu. Apa Ustaz? Tenang, tenang. Lah besok udah jatuh tempo ini udah tenang, begini. Aduh. Lain Bang Haji, tenangnya lain. Itu kalau yang dapat ridho, betul-betul dapat ridho mah lain tenangnya. Artinya ngejalanin hidup ini enjoy aja. Enjoy. Apa? Kullama tarakta syai'an min hadzal ajili ahdata iwadahu wa khairan minhu fil ajili. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu dari alam dunia ini, Allah siapkan gantinya dan itu lebih baik darinya di alam akhirat nanti. Udah jelas itu Bang Adi, jelas Pak Guru besar kali. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu dari alam dunia ini, Allah akan siapkan gantinya. Dan itu lebih baik di alam akhirat. Ayo tambahin, Kiai kali. Cukup udah itu. Pak Tua, nambahin. Cukup. Kita punya makanan enak. Udah buat orang aja. Kita mau makan yang biasa-biasa aja. Nah, itu ntar diganti sama Allah yang lebih baik. Karena kita sedekahkan makanan kita. Dikasih harta yang melimpah oleh Allah. Dan sebagainya infakin aja ah. Jangan kita simpan semua. Itu ntar dikasih yang lebih baik gantinya oleh Allah. Gitu. Kullama tarakta syai'an min hadzal ajil ahdata iwaduh wa khairan min. Gantinya pasti lebih baik. Apa Pak? Makanya sering kita dapat penjelasan. Sebenarnya yang benar-benar jadi harta kita itu bukan yang kita tinggalin, tapi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itu yang benar-benar jadi harta kita. Itu yang benar-benar jadi milik kita. Rumah yang kita tinggalin ntar jadi rebutan anak. Tanah yang kita tinggalin jadi rebutan anak. Bukan punya kita. Tapi yang jadi punya kita yang mana? Yang kita sedekahkan, yang kita tinggalkan. Apa Badur? Qadir an qad baqiya min umrika hadzal yauma fahasba tahayya lil akhirati tahaddab limaji'i malakal mauti. Limaji'i malakil mauti. Anggaplah bahwa umurmu yang tersisa hanyalah hari ini. Bahkan kurang dari itu. Tahayya lil akhirati. Bersiaplah untuk kehidupan akhirat. Tahaddab limaji'i malakil mauti. Bersiap-siaplah untuk datangnya malaikat maut. Makanya fokus kita rubah. Karena kapan lagi waktu kita buat mendapatkan ridho Allah nggak banyak. Mulai sekarang ayo kita rubah. Jangan mikirin makan mulu. Jangan mikirin apa yang kita pakai mulu. Apa yang kita tempatin mulu.
Pikirin, kita sudah dapat ridho Allah atau belum? Udah dekat sama Allah atau belum? Tahayya lil akhirati, tahadab lima ji'i malakil mauti. Udah tuh, jelas. Pak Guru, nambahin nggak? Pak Guru bisa? Cukup. Terus ini nih. Ad-dunya tobakhatun lil qaumi wal akhiratu ma'maratun lahum. Dunia ini bagaikan dapur bagi orang-orang pilihan Allah. Wal akhiratu ma'maratun lahum. Dan akhiratlah tempat resepsinya. Makanannya kita olah di dapur. Ntar begitu diresepsi tinggal nikmatinnya doang. Saatnya kita sekarang nih kita olah makanannya. Biar kita nanti di sono dapat ridho Allah, bisa dekat sama Allah, ditempatkan di posisi yang mulia bersama Allah. Pengolahnya dari sekarang di dunia ini. Atau yang sering kita baca, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini saatnya bercocok tanam. Pantas bagaimana menanam timun mulu, tempat bercocok tanam. Makan mah biasa-biasa aja udah cukup, nggak usah yang mewah-mewah. Sate, sop iga cukup udah itu. Pecak gurame, pecak bandeng udah cukup segitu, nggak usah mewah-mewah. Sisanya kita sedekahkan buat modal kita, buat bekal kita. Rumah nggak usah yang megah-megah. Ya bukan berarti nggak boleh punya rumah mewah. Silahkan. Ya cuma kalau bisa imbang yang kita sedekahkan sama yang kita bikin rumah. Kalau bisa nggak terlalu jauh. Apa Bang Adi? Ya, jangan sampai bangun rumah mah habis 500 juta buat infak 5.000 kan gitu. Kagak ngimbang. Apa bisa badut? Makanya kan dari dulu juga Buya sering kasih contoh tuh. Kita mau buat ibadah seadanya, giliran buat yang kita pakai, buat motor, buat mobil, buat HP, pengennya yang mahal-mahal kan gitu. HP kagak mau yang murah, maunya yang mahal. Apa sekarang? iPhone kan gitu. iPhone apa iPhone? iPhone. Gitu. Samsung. Motor kagak mau yang murah, maunya yang mahal, PCX. Gitu. Mobil kagak mau yang murah, maunya yang mahal kan gitu. Ya bukan yang nggak boleh, silahkan. Cuma jangan sampai ama sedekah, ama harta yang kita tabungkan buat akhirat jomplang. Jangan sampai. Karena nanti kita nikmatinnya di akhirat. Ad-dunya tobakhatun lil qaumi wal akhiratu ma'maratun lahum. Fa idza ja'atil ghiratu minallahi ta'ala halat bainahum wa bainaha. Maka apabila datang sifat cemburu dari Allah Ta'ala, halat bainahum wa bainaha. Rasa cemburu itu akan menghalangi di antara mereka dan di antara akhirat. Wa yuqamut takwinu maqamal akhirati. Dan jadilah alam takwin itu diposisikan untuk menggantikan akhirat. Alam takwin. Jadi Arsyur Rahman
Sidratil Muntaha, arasy-nya Allah itu disebutnya alam takwin namanya. Kita udah enggak lagi mikirin gimana caranya saya masuk surga. Enggak. Ya kita pikirin bagaimana caranya kita berada di dekatnya Allah. Bagaimana caranya kita berada di sisinya Allah. Karena kalau dulu Bu ya nyontoinnya tetap aja kagak enak. Kita cuma datang ke resepsi tapi nggak ketemu tuan rumahnya kan begitu. Meskipun kita masuk surga, tapi kalau nggak ketemu Allah buat apa? Apa rasanya? Makanya yang fokusnya bergeser. Bukan lagi mikirin akhirat, tapi mikirin bagaimana caranya kita bisa berada di alam takwin. Fala yahtajuna la ilad dunya wala ilal akhirati. Maka mereka tidak lagi butuh kepada dunia dan kepada akhirat. Karena tadi yang jadi fokus dia hanyalah ridho Allah dan berada di sisi Allah. Biarin bah di dunia mah biar kata cuma punya rumah 2 tingkat go, biar kata cuma punya mobil Alphard go, biarin dah. Yang penting kita mendapatkan ridho dan berada di sisi Allah. Gitu. Oh, Udin. Enggak, ini soalnya orangnya lagi banyak. Ntar kalau kita bilang biarin di rumah gubuk go gitu, kalau diaminin dikabul gimana? Pada tinggal digubuk semua. Nah, iya makanya doanya yang cakep banget di kali ya. Nah, kan kalau 40 orang doanya mustajab. Ya kadzab, wahai para pembohong. Anta tuhibbullaha azza wa jalla fi halatin nikmati. Kamu itu cintanya sama Allah azza wa jalla kalau lagi dapat nikmat doang. Giliran lagi kaya, lagi ngalamin seneng baru udah ngakunya cinta sama Allah. Sama kayak empuan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Kamu itu ngaku cinta sama Allah kalau lagi dapat nikmat doang. Apa Pak Rahmat? Fa idza ja'al bala'u haribta atau harabta boleh ya. Harabta ka'an lam yakunillahu azza wa jalla. Apabila datang bala dan kesulitan, kamu berlari seakan-akan Allah tidak pernah ada. Kayak kagak punya Tuhan jadinya. Mahbubuka innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Itu mahbubuka tadi di awal ya. Ka'an lam yakunillahu azza wa jalla mahbubuka. Seakan-akan Allah azza wa jalla tidak pernah menjadi kekasihmu. Innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Sesungguhnya status hamba seseorang bisa dibuktikan ketika ada ujian. Kalau dikasih ujian, dikasih kesulitan, tetap bergantungnya kepada Allah, tetap yakin kepada Allah, tetap menerima ketetapan Allah, baru dah dia hamba yang sejati. Ini mah kalau lagi dapat nikmat doang.
Idza ja'atil balaya minallahi azza wa jalla wa anta thabitun fa anta muhibbun. Apabila datang bala dari Allah azza wa jalla dan kamu tidak bergeser sedikit pun, barulah kamu orang yang cinta kepada Allah. Wa in taghayyarta banal kidbu wa taqaddal awwalu wa dhahaba. Jika kamu berubah, banal kidbu, nyatalah kebohonganmu selama ini. Wantaqodol awwalu wa dhahaba, dan batallah ikatan cintamu yang pertama dan hilang. Udah tuh, jelas. Apa? Pak Rahmat. Bang Yani nambahin. Ini buat teman-teman yang lagi ngalamin kesulitan, jangan lupa tuh. Ya kalau cinta tentunya mau itu lagi ngalamin seneng ya tetap cinta, lagi ngalamin susah pun tetap cinta. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uhibbuka. Faqala ista'idda lil faqri jilbaban. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, maka dia berkata, ya Rasulullah inni uhibbuka. Wahai Rasulullah, saya ini cinta kepadamu. Faqala ista'idda lil faqri jilbaban. Maka Rasulullah bersabda, kalau memang kamu cinta kepadaku, ista'idda lil faqri jilbaban. Bersiaplah menjadikan fakir sebagai pakaianmu. Apa? Waja'a rajulun akharu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inni uhibbullaha azza wa jalla. Faqala ittakhid lil bala'i jilbaban. Dan ada orang lain kepada Nabi ada orang lain yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu berkata, inni uhibbullaha azza wa jalla. Sesungguhnya aku cinta kepada Allah azza wa jalla. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ittakhid lil bala'i jilbaban. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, jadikan bala itu sebagai pakaianmu. Bala, kagak disapu-sapuin kayak. Musibah, kesulitan yang kita alamin itu bala namanya. Kecuali kalau dua dah jadi bala-bala. Bala itu musibah, kesulitan yang kita alami, itu bala. Artinya kalau kita cinta sama Rasul, kalau cinta sama Allah, kudu siap. Kudu siap. Ketika dikasih fakir, ya jangan berontak. Ketika ditimpakan musibah, ditimpakan kesulitan oleh Allah, jangan ngeluh, jangan berontak. Kudu siap. Hah? Sabar, bukan diam aja, bukan. Sabar, tetap tekun dan ulet cari jalan keluarnya. Sabar. Gitu. Kudu siap tuh. Bukan berarti yang kayak kudu dibuang-buangin hartanya, bukan. Artinya kalaupun kita dikasih kefakiran oleh Allah, jangan ngeluh, jangan berontak. Gitu. Tetap aja. Yang penting kita tetap diakui sebagai umatnya Rasul, meskipun fakir, meskipun susah. Kan itu intinya. Tapi mudah-mudahan nggak ngalamin sih. Ngalamin apa kagak Pak Rahmat?
Mahabbatullahi wa rasuluhu makrunatun bil fakri wal bala'i. Cinta Allah dan cinta Rasulullah selalu diiringi oleh kefakiran dan bala. Artinya harus siap kehilangan harta. Harus siap para kayak Sayyidina Abu Bakar. Semua hartanya diberikan kepada Rasul untuk membantu perjuangan beliau. Sayyidina Umar setengah hartanya dikasih buat Rasulullah. Harus siap tuh. Kalau cinta sama Rasul, kalau cinta sama Allah. Kalau cinta sama Rasul, cinta sama Allah, romana kagak mau ngeluarin modal pisan, itu mah apa? Cintanya masih cinta palsu. Iya, butuh pengorbanan. Kadang-kadang ada saatnya kita berjuang di jalan Allah menggunakan jiwa raga kita, dan juga ada saatnya kita berjuang di jalan Allah dengan menggunakan harta kita. Ada saatnya itu. Cuman kadang-kadang kita mah pengennya yang udah saya pakai tenaga aja dah. Apalagi Bang Ipul mah pakai doa doang. Saya doain kagak modal pisan temannya. Ampun. Ya artinya cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah harus mengalahkan cinta kita kepada yang lain. Kan hadisnya kita sering dengar itu. La yu'minu ahadukum hatta tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku ini lebih dicintai dirinya dibanding keluarganya dan anak-anaknya. Cinta kita kepada Allah dan Rasul harus di atas cinta kita kepada yang lain. Tapi memang cinta yang hakiki hanya kepada Allah. Yang lainnya hanya nisbi, majazi cintanya. Begitu kemudian. Walihada qala ba'dus solihina. Berdasarkan ini maka sebagian orang solihin berkata, wukilal bala'u bil wulla'i kaila yud'a. Bala itu diberikan sebagai bukti cinta seseorang. Asal katanya wula itu wali. Karena wali artinya orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Diberikan bala itu sebagai tanda kewalian seseorang. Sebagai tanda cinta seseorang kepada Allah. Kaila yud'a, agar tidak ada yang mengaku-ngaku. Laulam yakun kadzalika wa illa kana kullu ahadin yadda'i mahabbatallahi azza wa jalla. Kalau tidak ada itu, tidak ada bala yang diberikan, pasti semua orang akan mengaku cinta kepada Allah azza wa jalla. Makanya ujiannya dua, bala dan fakir. Kalau dikasih dua itu tetap nggak bergeser, tetap yakin kepada Allah, baru udah cinta. Kalau masih berontak mulu, masih ngeluh mulu, berarti cintanya baru sudah ngaku-ngaku doang. Faju'ilat thabatu 'alal bala'i wal faqri tanbihan 'ala hadhil mahabbati. Maka dijadikan kemantapan seseorang ketika mengalami bala, mengalami kesulitan dan kefakiran sebagai bukti atas cintanya ini. Udah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Udah, sebelum saya tutup, ada yang nambahin? Kiai kali? Pak Guru Besar? Hah? Ya sekedar doa, silahkan. Tapi jangan sampai doa itu dalam rangka kita ngeluh dan enggak nerima ketetapan Allah. Sekedar doa ya sekedar doa aja. Allahumma dfa'annal bala, ya sekedar doa. Tapi bukan berarti kita enggak nerima ketetapan Allah itu. Sekedarnya aja, sekedar doa aja. Tetap jadinya. Ya kan tadi di awal syukur dan sabar. Kalau lagi dikasih kesulitan, ya kita harus sabar. Sabar kan artinya kemarin tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak terima ketetapan Allah tersebut. Gitu. Harus sabar, sabar dan syukur. Lagi dikasih fakir dan bala, kita sabar. Lagi dikasih kaya dan dikasih senang, ya kita syukur. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.